orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah itu waktu menghadap Nabi mereka berdebat. Orang Yahudi sama orang Nasrani. Orang Yahudi bilang kita yang paling benar, lu salah, sesat lu orang Nasrani. Kata orang Nasrani, ente yang sesat, kita yang berada di jalan yang benar. Berdebat dia di hadapan Nabi, di hadapan Rasul. Mereka berdebat antara orang Yahudi sama orang Nasrani. Tokoh-tokoh mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka mengklaim Yahudi bilang yang paling, Nasrani bilang yang paling. Terus gimana Nabi kita tuh ngelihat kayak begitu? Turun ayat ini, akhirnya diturunkan ke Allah. Ayat ini dijelaskan tentang hakikat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, dibimbing oleh guru-guru kita. Ada Kiai Haji Abu Ali, ada Habib Hud bin Abdullah Al-Atas, ada Habib Haidar bin Zain Al-Atas, dan guru-guru kita yang lain. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya, yang kelak insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempatkan waktu kita untuk senantiasa kita hadir di majlis ilmu, karena fadilahnya sangat besar sekali. Bahkan lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa sih yang bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Tentunya sangat berat sekali. Tapi dengan hadir di majlis ilmu, kita akan mendapatkan semuanya itu, insyaAllah. Juga dengan kita hadir di masjid ilmu, langkah kaki kanan kita Allah angkat derajatnya, langkah kaki kiri kita Allah hapus dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Langsung saja kita akan persilahkan kepada guru kita Kiai Haji Abu Ali untuk menyampaikan kajiannya. Yang kali ini akan dibahas adalah kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-27. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas berbahagia yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini hadis nomor yang ke berapa Pak Saudaraku? 27. Hadis yang ke-27. Al-hadisu as-sabi'u wal isrun. Hadis yang ke-27
dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Anin Nawas ibni Sim'an radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-biru husnul khuluq wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yatalli'a alaihi nas, rawahu Muslim. Wa an Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil bir qultu na'am qala istafti qalbaka al biru matma'anta ilaika an-nafsu wa atma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa awsaka hadisun hasanun rawainahu fi musnadai anin Nawas dari Nawas bin Sam'an. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Nawas bin Sam'an. Nawas. Mungkin ada orang namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu ulama. Nawas orang pintar. Baghdad bin Sam'an. Jadi Sam'an siapanya? Bapaknya. Ya, Nawas anaknya. Kalau laki bin, kalau perempuan binti. Radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bersabda, dalam sabdanya beliau mengatakan albir, apa itu albir? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kata Rasulullah, albir, kebaikan itu, yang namanya kebaikan, orang bisa dikatakan itu orang baik tuh. Ini menurut Nabi, bukan menurut orang. Kalau menurut orang baik, belum tentu menurut kita baik. Betul nggak? Kita nilai orang itu baik, belum tentu menurut orang lain baik. Kadang-kadang kita menilai orang itu karena suka, dia baik karena kita suka. Coba kalau kita nggak demen, kita benci, itu orang baik kita bilang apa? Jelek, nggak objektif, jangan, nggak boleh. Kita nilai orang itu baik, walaupun tuh orang yang kita nilai, taruhlah kita nggak suka, kita nggak demen, ya, atau kita musuh sama dia. Tapi kalau emang dia baik, kita harus objektif, kita katakan dia itu fair namanya. Ini kadang kita orang ini nggak baik, udah jelas nggak baik, tapi karena kita suka, karena kita demen, kita bilang dia itu nggak fair begitu, Pak Surono. Betul nggak? Iya. Ya. Kalau kita bilang orang itu baik, kalau dia baik sama kita, biasa nggak itu? Dia baik karena dia baik sama kita. Tapi kalau kita katakan nih orang baik, walaupun dia nggak baik sama kita, tapi tetap kita katakan memang dia baik, dia benar, dia jujur, itu harus jujur kita tuh. Bisa nggak kita gitu? Susah. Ya nggak susah. Nah kata Rasulullah, albir husnul khuluq. Jadi orang bisa dikatakan baik, apa ya standarnya? Akhlaknya baik. Husnul khuluq, akhlaknya. Jadi Rasulullah dalam hadis ini, dalam yang hadis sahih ini mengatakan bahwa kebaikan itu orang bisa dikatakan baik dilihat apanya? Husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Jadi dia punya akhlak baik nih Pak Bambang jadinya. Ya, bisa dikatakan orang itu baik. Nah, baik yang lebih rinci lagi, dirinciin lagi itu dalam Quran. Dalam Al-Quran Pak Surono ada Qurannya. Lihat surat Al-Baqarah 177.
Surat Al-Baqarah ayat 177. Temu udah? Tuh, ada berapa tuh standar kebaikan menurut Quran? Ini ayat turun tahu nggak sebab nuzulnya? Tahu nggak Pak Surono kenapa ini ayat turun? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah itu waktu menghadap Nabi mereka berdebat. Orang Yahudi sama orang Nasrani. Orang Yahudi bilang kita yang paling benar, lu salah, sesat lu orang Nasrani. Kata orang Nasrani, ente yang sesat, kita yang berada di jalan yang benar. Berdebat dia di hadapan Nabi, di hadapan Rasul. Mereka berdebat antara orang Yahudi sama orang Nasrani. Tokoh-tokoh mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka mengklaim Yahudi bilang yang paling, Nasrani bilang yang paling. Terus gimana Nabi kita tuh ngelihat kayak begitu? Turun ayat ini akhirnya. Diturunkan ke Allah. Ayat ini dijelaskan tentang hakikat kebaikan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bacakan di tengah-tengah mereka ayat ini. Mungkin lihat ayatnya. Laisal bir, kata Allah, yang namanya kebaikan itu bukanlah antuwalu wujuhakum kibalal masrik wal maghrib. Kalian hadapkan wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat. Kata orang Yahudi kebaikan arahnya ke timur, kiblat itu kita. Dan Nasrani enggak, ke barat. Jadi ngotot, berdebat mereka, beradu argumen. Jadi kalau berdebat, beradu argumen biasa Pak Surono yang di zaman Nabi ini di hadapan Nabi. Cuman Nabi kita nggak pakai nafsu, pakai wahyu. Nabi kalau nggak diturunkan wahyu, Nabi diem. Nah setelah turunnya ayat ini, Nabi bacakan. Paham nggak? Nggak sekonyong-konyong dia berdebat terus Nabi bilang begini, enggak. Nabi nunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi setiap yang diucapkan Rasulullah menghadapi masalah persoalan itu berdasarkan wahyu. Dasarnya sumbernya Al-Qur'an. Gitu Pak Surono. Kalau kayak kita ini sekarang dalil. Ya, nah ini dalilnya surat sekian, hadisnya sekian. Oh ini pendapat ulama, oh ini pendapat ulama, gitu. Bukan pakai hawa. Jadi kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur maupun ke arah barat.
dijelaskan oleh Allah dan dibacakan oleh Rasulullah. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya albir nih, kebaikan nih standarnya nih. Ya, jadi kita lihat orang nih baik, orang nih benar nih menurut Quran. Ya Pak Surono ya. Standarnya menurut Quran nih Pak RT nih. Ya, orang bisa dikatakan baik. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan itu, perhatiin ayatnya. Yang pertama, ini syaratnya nih, orang bisa dikatakan baik. Man amana billah, dia beriman kepada Allah. Satu. Orang bilang oh dia baik, oh dia benar, beriman nggak dia kepada Allah? Enggak. Bisa nggak dikatakan baik? Enggak bisa Pak Surono ya. Enggak bisa dia dikatakan baik. Jadi standarnya kebaikan Allah rinciin, yang pertama apa urutan syaratnya? Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia tidak minta tolong kepada selain Allah, dia tidak minta bantuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta bantuannya sama siapa? Sama caleg, anggota dewan. Satu tuh. Jadi yang namanya kebaikan standarnya apa pertama? Beriman kepada, kita beriman nggak? Yakin nggak kita? Apa itu iman? Apa itu iman ayo? Apa itu iman? Lihat arba'in hadis yang nomor 2. Waktu Rasulullah ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, ma iman, apakah iman itu ya Rasulullah? Rasul jawab, man amantu bila wal malaika wa kitabihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadar khair wa syar. Itu kembali ya. Mungkin arba'in diulang-ulang gitu. Ini enggak diulang-ulang, enggak dimurojaah. Beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Wal yaumil akhir. Setelah beriman kepada Allah, percaya hari kiamat, tuh yang namanya kebaikan. Oh dia baik, dia benar. Tanya, percaya enggak dia sama hari kiamat? Tanya, percaya enggak dia sama hari kiamat? Enggak bisa dikatakan baik, apalagi kalau dibilang hari kiamat itu enggak ada. Kayak orang-orang musyrik kafir jahil dulu karena enggak percaya sama orang sama hari kiamat. Beriman pada Allah, percaya sama hari akhir. Tanda hari kiamat. Kalau Nabi nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, jam berapa, tanggal nggak tahu, itu rahasia Allah. Nggak tahu, Nabi aja nggak dikasih tahu Allah. Coba kalau dibocorin hari kiamat, misal dibocorin di hari kiamat nih, bahwasanya hari kiamat jatuh di tahun 2023 bulan Oktober tanggal 8. Udah lewat ya? Lewatan ya? Besok berarti tanggal 8 jam 5 subuh. Gimana kita tuh? Hah? Enggak, itu hadis palsu itu. Ya, mengatakan bahwa hari kiamat tuh hari Jumat tuh palsu hadisnya. Ya, itu enggak tahu, Nabi aja enggak tahu. Di hadis yang sahih kan di An-Nawawi hadis yang keduanya, kapan hari kiamat enggak tahu. Yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya, enggak tahu, tapi tanda-tandanya tahu. Jadi kalau hari Jumat itu hadis palsu, enggak ada asal-usulnya itu. Itu hadis palsu, enggak ada itu. Dalam kitab-kitab hadis sahih enggak ada itu palsu, hadis palsu. Ya, hari Jumat. Enggak tahu. Banyak di beberapa surat juga seperti dalam surat Al-Jin, ya. Al-Jin ini Nabi sendiri enggak tahu ya, tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Tapi tanda-tandanya Nabi kasih tahu. Ya kalau di hadis Arba'in Nawawiyah kan yang nomor 2 tanda-tandanya, salah satu tandanya budak melahirkan majikan atau tuannya. Maksudnya
anak durhaka sama orang tua. Tanda kiamat itu nanti anak-anak tuh banyak suka ngebentak-bentak orang tua, ngelototin orang tua. Minta sesuatu nggak dikasih, marah, bahkan dibunuh tuh orang tuanya. Dibunuh orang tuanya, dibantai orang tuanya. Ada nggak kayak gitu? Hah? Belum lama di sini. Kiamat itu tanda tuh. Jadi anak durhaka sama orang tua. Kalau orang tuanya kaya, anak jadi perempuan. Yang perempuan jadi ratu. Kalau orang tuanya kaya, yang laki anaknya jadi raja, yang perempuan jadi. Tapi kalau orang tuanya melarat nih, anak jadi apa? Orang tua jadi apa? Jadi pembantu, dibudakin orang tua. Dibudakin tuh tanda kiamat. Disuruh jagain orang tuanya, jagain anaknya. Suruh ngomong, jagain, berakin, cepopin terus dari pagi sampai siang malam. Dulu dia diurus, sekarang anaknya dia diurus sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya udah gak sempet lagi ngaji, gak sempet ibadah, ngurus. Itu kiamat tuh. Makanya saya kalau ada lihat orang pagi siang malam tiap hari gendongin cucunya aja gitu kan, ngasih makan, kita bilang ya kiamat. Dibudakin. Udah gitu orang tuanya tiap bulan dikasih gaji. Digaji tuh orang tua, kurang ajar nggak anaknya begitu tuh. Padahal dalam hadis yang sahih, harta anak itu harta orang tua loh. Harta anak itu harta orang tua. Orang tua kalau butuh nggak perlu bilang lagi sama anak ambil nggak apa-apa. Kau yang ngerti agama tuh. Dibudakin, digaji tiap bulan orang tuanya, ngurus cucunya digaji tiap bulan berapa, dikasih orang tuanya gopek. Ini bu ya gopek aja buat jajan ibu beli HP kayak tuh. Dia nggak budak gitu. Itu tanda kiamat. Yang kedua apa lagi? Orang tadinya dia orang susah, orang miskin, orang melarat, tiba-tiba jadi orang kaya. Kemudian dia bangun apa namanya? Dia bangun hotel-hotel, ya, gedung-gedung pencakar langit. Dia bangun, tadinya orang susah, orang miskin, yang tidak berpakaian, yang tidak beralas kaki, yang kerjanya gembala domba, tiba-tiba jadi orang kaya. Kemudian kata Rasul, mereka membangun gedung-gedung pencakar langit. Udah belum? Mana? Dubai. Wah susah tadinya, Pak RT melarang. Allah buka pintu-pintu rezeki, kasih sama Allah. Allah kalau sudah berkehendak, iza arada sa'id ayyakula lahu, dibalik yang tadinya susah jadi kaya. Bisa aja dibalik yang tadinya kaya jadi miskin. Allah kalau sudah kehendak. Dan lihat sekarang di dunia gedung yang paling tinggi di mana? Dubai. Itulah tanda-tanda kiamat kata Rasulullah. Terus apalagi salah satunya kata Rasul, salah satu tanda kiamat nggak akan terjadi di mana manusia bermegah-megah dalam membangun masjid, megah-megah dalam membangun masjid, dalamnya kosong, luarnya ramai orang pada melototin, liatin, wah bagus lampunya ya, dari mana-mana itu lampunya bagus ya, lampunya dalamnya nggak ada orang yang sholat, nggak ada pengajian, nggak ada yang sholawat, nggak ada yang zikir di dalamnya. Yang ramai di mana? Di luar, pada ngeliatin lampunya kalau malam, selfie dan macam-macam. Oh, kubahnya kubah emas. Apalagi terus itu? Mau di Bandung, 1 bis, 2 bis ke sana. Isinya mana? Kita lebih berat ngebangun fisik bangunan masjid, apa kita ngebangun manusia? Kadang kita masjid udah kita bangun bagus, indah, menawan, hebat, tapi lihat isinya. Lihat isinya, sholat jamaah subuh nggak ada sampai 1 sholat. Saya nggak tuh masjid.
cuman megah gede doang. Sholat subuhnya Pak Bambang nggak nyampe satu sok. Oh, Masjid Al-Ikhlas sampai keluar-luar kan. Di Pak Bambang sini kan sampai keluar-luar ya. Keluar-luar tuh sendalnya pada di luar-luar. Keluar-luar sampai nggak ketampung. Jadi yang namanya kebaikan, beriman kepada Allah dan beriman pada hari, kita harus yakin Pak, ini dunia bakal hancur. Kata ulama kiamat ada dua, kubro sama sugro. Kalau kubro udah kehancuran alam semesta ini, kalau sugro kiamat kecil, lokal, tsunami, gempa, bakaran, banjir bandang, itu kiamat lokal. Kita lihat aja kalau udah tsunami, habis nggak porak-poranda tuh. Di sana ada tsunami, dia mau ke sini, siapa yang berani nantang untuk menghentikan tsunami? Kabur semua, betul nggak? Siapapun dia, kabur nggak? Rakyat kabur nggak? Pedagang kabur nggak? TNI kabur nggak? Polri kabur nggak? Gubernur kabur nggak? Kabur, nggak ada yang berani. Iya, nggak ada yang berani. Itu kiamat kecil baru Allah kasih kecil doang, lokal doang. Nggak ada yang bisa berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang aja kita berapa udah hujan nggak di sini kemarin? Hah? Ditahan hujan. Ditahan Pak Surono. Yang nurunin hujan Allah, yang nahan hujan adalah Allah. Kita mau tolong sama siapa? Minta tolong sama siapa nih? Coba andai kata nih, ini Bakti Abri ya? Apa namanya Pak? Bakti Abri, kelurahan apa ini? Sukamaju Baru. Ditahan sama Allah tuh, air nggak diturunin 10 tahun. Tahan sama Allah, kelenger nggak? Mau minta tolong sama siapa kita Pak Bambang? Pak Bambang mau minta sama siapa kalau udah begitu? Sama caleg. Robot caleg. Ke masjid cuma 5 tahun sekali doang. Ke masjid 5 tahun sekali doang. Silaturahim nemuin ustad, nemuin kiai, nemuin ulama cuma 5 tahun sekali doang. Kita pilih yang kayak begitu. Jangan. Betul nggak? Pokoknya mau ada 5 tahun, nggak ada 5 tahun, tetap dia aktif di masjid. Benar nggak Pak Surono? Ini kebaikan, kita harus jujur. Kita yang namanya kebaikan, hatta dia istri kita, anak kita salah. Itu namanya kebaikan. Jangan kita bela. Oh, musuh kita, dia benerin. Harus objektif kita, harus cerdas. Umat nih harus cerdas, rakyat harus. Jangan mau kita dibodoh-bodohin terus, dibego-begoin terus. Cuma dikasih 50.000 5 tahun sekali. Kita bela-belain Pak Surono ya. Aduh. Udah gitu apalagi doktrin agama jihad. Waduh. Ente pasang di bendera dia tiang listrik, ente kesetrum dan ente mati, dibilang apa? Jihad. Wah, jangan itu. Jadi percaya adanya hari kiamat. Terus apa lagi? Terusnya tuh. Wal yaumil akhir, hari kiamat itu. Wal malaika, beriman pada para malaikat itu kebaikan. Wal kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wan nabiyyin, para nabi di sini nabinya enggak disebutin banyak makanya. Terus apa lagi? Wa atal mala Allahu bihi. Dikeluarin tuh harta yang dicintain, duit. Dikeluarin duit yang paling dia cintain, dia paling sayang, dikeluarin. Itu orang yang baik kayak begitu. Harta dia zakat, dia keluarin infak, dia sedekah tuh. Gitu keluarin. Gak usah pelit-pelit. Apalagi buat masjid, buat kebaikan, keluarin. Terus apa lagi? Zawil kurba, dikeluarkan harta yang dicintai. Zawil kurba dia salurkan kepada siapa? Kerabat terdekat, kakaknya, adiknya. Siapa lagi? Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang
miskin, tuh sosial. Jadi orang yang baik itu di samping dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi dia punya sifat sosial. Tuh Pak Surono tuh, ajaran Allah kebaikan tuh. Sosial orangnya. Wabna sabil, dia berikan tuh, dia bantu wabna sabil para musafir yang kehabisan bekal. Wasailin, dan orang-orang yang meminta karena darurat. Minta-minta karena darurat, bukan yang tukang minta-minta profesi itu, bukan ya. Kan ada yang setiap hari udah jadi profesi minta mulu, badannya masih gagah, itu jangan dikasih tuh. Kita kasih orang yang gagah gitu tuh, itu sama aja kita naruh bara api di tangan kita. Dan orang-orang yang minta-minta masih gagah, nanti kata Rasul dibangkitkan di hari kiamat, itu mukanya nggak ada dagingnya tuh, nggak ada dagingnya tuh, tulang semua. Jadi kita nanti kalau di hari kiamat lihat orang wajahnya nggak ada dagingnya, berarti waktu di dunia masih gagah. Yang dimaksud minta-minta ini karena darurat, kebakaran Pak Bambang, habis deh atau terpaksa dia minta bantuan. Kebakaran, kebanjiran, ya, gempa bumi, kena tsunami, kena angin puting beliung, hancur dia. Dia terpaksa minta, itu kita kasih. Hah? Itu bohong juga tuh, orang buta dieksploitasi tuh, sian itu. Jangan tuh, udah profesi, jangan salah loh. Orang-orang tukang minta itu penghasilannya sehari minimal 500.000 Pak Surono, minimal 500.000 kali 30 hari. Allah libur dia, seminggu sekali libur kan, kayak karyawan gitu. 6 kali berapa jadinya? 20 hari dia ya, 25 hari dia kerja. 500 kali 25 hari berapa ya? Hah? Berapa ya? Sehari 500.000 kali 25 hari 15 12 juta setengah tuh. 12 juta setengah. UMR Depok kalah nggak? UMR Depok berapa ya? Sekitar 4 juta. UMR kalah nggak sama dia tuh? Mungkin di daerah mana itu ada namanya kampung pengemis. Wah, itu kampung rumahnya mewah, gede-gede. Jangan salah lo anak-anaknya pengemis nih. Jangan salah Pak Bambang, Pak Suron, itu anak-anaknya ada yang di UI, ada yang di ITB, ada yang di UGM tuh anak-anaknya. Anak-anaknya ngapain? Yang ngemis juga di sana. Ngemis juga. Bagi-bagi wilayah ini. Bapaknya ngemis, emaknya ngemis, anaknya 3 ngemis. Satu orang gopek, berarti 5 orang berapa dikumpulin? 2,5 juta. Kadang-kadang kusut kita ngeliat orang kayak begitu. Kadang-kadang nih salah satunya ondel-ondel udah dieksploitasi sekarang. Itu kan budaya Betawi itu, yang nggak boleh dieksploitasi itu sebenarnya. Dulu orang ngeliat ondel-ondel susah nggak? Susah dan mahal. Itu cagar budaya Betawi. Tapi sekarang lihat ondel-ondel ya Pak. Iya baik. Dieksploitasi itu budaya, nggak boleh yang kayak begitu. Kadang-kadang kita makan di satu tempat, itu yang namanya tukang sebenarnya ngemis, bukan ngamen gitu. Beda kalau pengamen ya, ngemis sebenarnya. Itu kita lagi makan, yang ngamen tuh yang minta itu bisa berapa kali gitu diminta? 10 kali bisa. Ini harus ditertipin sebenarnya yang kayak begini. Di kita doang, di negeri kita doang yang kayak begitu. Tempat lain, waduh, tangkep. Boleh kita minta-minta kalau dalam keadaan darurat, ya Pak Surono ya. Dulu ini belum habis nih. Hah? Ambulans ya. Caleg ya. Hebat ya. Terus apa lagi yang namanya albir, kebaikan setelah itu? Wafirikob, membebasin budak. Bebasin budak. Sekarang budak nggak ada. Orang yang punya utang. Pernah nggak kita tolong? Kita nggak bisa nolong dengan harta.
ya. Tapi kita nggak bisa nolong sama harta. Tapi ini orang punya utang-utangnya yang bukan utang buat macam-macam ya, yang dia ngutang buat mempertahankan hidup dia. Karena nggak kita nolong orang kayak gitu, jarang kita. Kita mah sholat, tapi kalau urusan sosial mah kita masih kurang, nggak peka, nggak peka. Iya, nggak peka ini. Bebasin budak. Wa aqama shalah, mendirikan, hitung aja tuh banyak tuh Pak Surono ya standar kebaikan. Wa ata zakat, dia bayar zakat, sholat, zakat. Sholatnya jangan 5 tahun sekali ke masjid, jangan 5 tahun sekali ke masjid. Wal mufuna bi ahdim iza ahadu, orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji. Siapa itu? Orang-orang yang menepati janjinya ketika dia berjanji. Siapa itu? Pada tepat nggak janjinya? Pada tepat nggak janjinya? Iya, orang rajin ke masjidnya 5 tahun sekali, baru rajin ke masjid, sholat, pondok pesantren. Orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji tuh. Wasobirin, orang-orang yang sabar fil ba'sa wa dharra, ketika dalam keadaan melarat, menderita, susah. Sabar dia. Melarat, susah, sabar. Kalau kita banyak duit, kita sabar, biasanya enggak? Kita banyak duit nih, ketawa, senyum, wajahnya enak, dilihatnya biasa enggak? Tapi saat kita nggak gablek duit, banyak masalah, utang numpuk, beras nggak ada, tapi wajah kita tetap berseri bersinar, itu luar biasa. Wajah siapa yang kayak begitu? Tuh baru hebat kayak begitu. Bini punya duit, senyum biasa, ketawa dia, cekikik dia, punya duit biasa. Tapi saat bini nggak punya duit, dia senyum sama kita, dia baik sama kita. Kita ditawarin kopi, ditawarin minum, mau apa mas, mandi air dingin apa air panas, kita ditawarin, dia nggak punya duit, itu baru ada yang kayak begitu. Tuh sabar kayak begitu. Kok sabar lagi dalam keadaan biasa mah, lagi punya duit, lagi nggak ada masalah, sabar biasa itu. Sabar dalam keadaan melarat, dalam keadaan menderita. Wahinal ba'si, terutama dalam kondisi perang. Lalu lihat di penghujung ayat Pak Surono, ulaika, itu isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata petunjuk. Allah tunjuk langsung. Ulaika, apa itu? Allazina shadaqu, mereka lah orang-orang yang benar. Kata Allah itu yang benar begitu. Ditunjuk sama Allah lagi. Bukan kata fulan, bukan, tapi kata Allah. Ulaika allazina shadaqu, itu orang-orang yang benar. Ditunjuk lagi, wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Tuh, itulah yang namanya kebaikan menurut Quran. Jelas nggak Pak Saudara? Nah, kita lihat lagi hadisnya. Ya. Kata Nabi, yang namanya kebaikan itu adalah husnul khuluq, dalam arti akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada hewan, akhlak kepada alam, ada akhlaknya semuanya. Terus apa lagi? Wal ismu, sedangkan apa al ismu? Dosa nih. Dosa itu mahaka fi nafsik. Dosa itu yang mengganggu hatimu, mengganggu jiwamu, nggak tenang. Hati nggak tenang, jiwa nggak tenang, itu dosa. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa itu pada hakikatnya hatinya Pak Surono nggak tenang dia. Nggak tenang, resah, gelisah. Apalagi kalau dosanya diketahui orang. Wa karihta an yatolli'a alaihin nas, dan dia nggak suka kalau dosanya diketahui oleh orang. Tuh. Apalagi kalau sampai ketahuan KPK kan, waduh, takut dia. Dia lebih takut sama KPK ketimbang sama Allah. Bahaya kayak begitu. Itu rawahu Muslim, hadis itu redaksi teks Imam Muslim. Wa an wabisa tabni Ma'badin,
Dan dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ini dari Wabisa, tadi dari Nawas. Qala dia katakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bisa bin Ma'bad, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang. Waktu Wabisa datang, Nabi udah tahu tujuannya dia datang. Faqal, beliau tanya, jita tas'alu anil bir, engkau datang kepadaku ingin bertanya tentang kebaikanku. Nabi udah tahu duluan. Ya, dia belum nanya, tapi Nabi udah. Engkau ingin bertanya tentang kebaikan, wahai Bisa. Loh, Nabi tahu. Siapa yang ngasih tahu Nabi? Allah melalui malaikatnya. Tuh kata Rasul. Kultu, kata Wabisa, kultu, aku jawab, na'am, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau katakan, istafti qalbaka, kata Rasul, mintalah fatwa kepada hati nurani. Tuh, ini hati nurani nggak bisa dibohongin. Dia jujur, yang disebut fuad tuh, ya, hati nurani itu dia nggak bisa dibohongin. Makanya kalau kita bohong, kita berbuat salah dosa, itu hak dia meronta-ronta. Dia nggak terima Pak Surono tuh. Dia pengennya baik. Ya. Dia nggak akan tenang tuh hati itu kalau dia berbuat salah atau dia berbuat dosa. Rasul jelasin lagi, albir, kebaikan itu matma'anta ilahi nafsu watma'anna ilahi qalbu. Yang namanya kebaikan itu jiwa dan hatimu tenang. Jadi kalau kita berbuat baik tuh Pak Wahid, jiwa hati kita tenang. Lihat aja kita baik aja sama siapa aja, itu hati kita tenang. Kita baik sama orang, hakikatnya kita baik sama diri kita. Kita jahat sama orang lain, itu hati kita nggak tenang. Sama aja kita jahat terhadap diri kita. Wal ismu, sedangkan dosa itu kata Rasulullah, mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Sedangkan dosa itu mengganggu jiwamu nggak tenang dan membuat dadamu bergetar, ragu-ragu tuh dosa itu. Wa in iftakanas, walaupun manusia ya membenarkanmu, manusia memberikan fatwa kepadamu, fa'aftauka, dan membenarkanmu walaupun pendapat manusia, kata Rasulullah. Hadisun hasanun rawainahu, dan dikeluarkan fi musnad, dalam kitab musnad. Jadi yang namanya dosa itu jiwa hati kita enggak. Jadi kita gini hakikatnya, kalau orang berbuat salah dosa siapapun dia, kita lihat berdasarkan hadis ini, itu dia punya hati, dia punya jiwa enggak tenang. Tapi orang yang baik tuh, dia punya hati tenang, dia punya jiwa tenang, enak, dia kemana-mana bebas. Ya, maka kita jadi orang yang baik. Nah, itulah hakikat albir, kebaikan yang dijelaskan oleh Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi tetap kita berada di atas jalan kebenaran. Standarnya tadi Al-Quran Al-Baqarah 177. Ada yang mau nanya nggak? Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi, surat Al-Baqarah, surat kedua 177, kita ulang-ulang, kita renungkan, dan kita imanin, kita yakinin ayat itu. Kalau itu sudah nancap di dalam hati kita, itu yang akan menilai, dan menerangi mana baik, mana kagak nggak baik. Itu tadi surat Al-Baqarah Pak Surono. Karena itu waktunya terbatas pendek, jadi kita nggak bisa jelasin lebih luas lagi. Renungkan terus itu surat Al-Baqarah 170. Ada nggak standar di situ? Dan insya Allah kita nggak akan terkecoh, nggak dibutakan, enggak.
Kita bisa lihat kok mana yang benar, mana yang nggak benar tadi itu. Mana yang benar nggak benar ini dua aja, baik sama nggak baik. Gitu. Kebaikan dan perbuatan dosa itu jelas. Jelas Pak Surono ya. Jadi renungkan lagi itu surat Al-Baqarah 177. Insya Allah dia akan menerangi hati kita, menerangi jiwa kita, menerangi pandangan kita, dan dia akan menerangi jalan hidup kita di dunia sampai dia akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus Isa udah. Ada lagi enggak? Jelas ya? Ya. Kita nolong orang yang asalnya gaya. Orang kalau udah ikutin gaya hidup, berapapun rezeki yang dikasih Allah nggak akan cukup-cukup, betul nggak? Gaya soalnya. Orang yang bergaya hidup ini, kenapa mereka bisa tergelincir dalam gaya hidup? Satu, lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah akidahnya, sehingga saat Allah kasih rezeki sedikit baru dikasih rezeki, dinaikin gitu derajatnya Allah, dikit dinaikin, mulai dia berubah gaya hidupnya, berubah, istrinya berubah, dianya berubah, anaknya berubah, gaya hidupnya berubah, bahkan sampai jalannya juga berubah, sampai jalannya, sampai ngomongnya berubah. Itu gaya hidup. Lalu tiba-tiba cuma dikasih sebentar, sesaat. Yang tadinya dinaikin sama Allah karena dia berubah gaya hidup, diturunin lagi sama Allah. Akhirnya utangnya belerot. Utang online, utang rentenir, utang bank di mana-mana. Rumah kejual, mobil kejual, motor kejual. Istrinya dijual juga kali ya. Terus gimana, kita tolong nggak? Tetap tolong, tetap bantu, sambil ingetin, ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu, tetap tolong dia sesuai kemampuan kita. Dia lagi lapar, yang biasanya tadi makan enak sana kemari, pokoknya kalau nggak makan enak tuh dia nggak nafsu katanya. Ya, ngelihat ikan teri sama sambal sama jengkol kayaknya ada alergi sana. Bantu, tetap tolong. Islam ngajarin gitu. Ya, siapapun kalau kita ingin tolong orang, bantu orang, udah jangan ngelihat dia kelompok apa, golongan apa, apakah dia bekas orang kaya, dia seorang pejabat. Pokoknya kalau memang kita lihat dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan, apalagi itu darurat, tolong bantu dia. Dia nggak ada makanan, kasih beras. Ini beras liter 2 liter. Ini lauknya buat lauknya kasih. Itu Islam ngajarin kayak gitu. Bagus nggak Islam kayak gitu? Islam ngajarin kayak gitu. Ya udah, lupain tuh gaya hidup dia. Mudah-mudahan dengan kejadian itu menjadi pelajaran buat dia. Ini teguran dari Allah. Jangan kayak gitu. Jangan baru dikasih rezeki sedikit aja udah gaya hidupnya gitu. Beda kalau misalnya Ustadz Surono mah kasih rezeki banyak mah dia nggak gaya hidup, yang penting juat lagi dia. Ya nggak Pak Surono? Lah, Pak Surono punya duit 1 triliun gimana Pak Bambang? Bingung mana duit? Ya nggak? Ani juga kayak begitu, ya nggak? Ani juga bisa kayak begitu. Jangan 1 triliun, punya duit 1 M juga bawaannya pengen lagi Pak Surono. Iya. Ya tolong bantu, nggak apa-apa ya. Oh dia kagak sholat, oh dia nggak pernah ke masjid, dia nggak ke majelis ilmu, lagi susah. Tolong bantu, tetap bantu. Jadi nggak usah pilih kasih kalau soal bicara bantuan mah. Ya, jangan lihat kelompok apa, golongan apa, agamanya apa, bangsa. Tolong bantu. Kalau memang dia butuh. Kalau sekarang kan kagak.
Oh dia bukan nggak mendukung kita itu, nggak usah dikasih sembako. Wah, yang yang dikasih yang mendukung doang ya Pak Surono ya. Jangan, itu jadi kagak lillah. Tapi kalau nolong orang nggak usah pakai embel-embel. Kemarin kita di pesantren tuh ada yang mau ngasih air minum tapi pakai label, gambar dia, wah enak banget. Copotin kalau mau, walillah. Copotin media itu. Copotin gambarnya airnya itu. Airnya air bagus emang, air water cannon apa ya? Apa? Air yang bagus tuh. Water kangen water. Iya, yang bagus tuh, iya. Gitu kasih kirim. Gitu. Ya, ada mau ngasih snack, boxnya pakai gambar. Saya bilang jangan gitu. Dicopot airnya tuh. Enggak, kita nggak kasih panggung kok yang kayak gitu-gitu mah. Jangan datang aja silaturahim ya enggak. Gitu. Tadi kalau mau datang ke pesantren jangan 5 tahun sekali. Ada lagi, Ustaz, apa yang dibutuhin pesantren nih? Apa yang dibutuhin pesantren? Oh banyak kita bilang. Ini hadro, ini pesantren ditepak-tepak bolong 2. Kencang kan gelumbrang bolong 2. Ini lagi butuh nih 2 nih hadro. Bentar saya pikirin dulu ya. Hadro berapa sih? Tadi ngomongnya kencang banget. Apa yang dibutuhin? Iya kan, ngomong doang, buktiin, gitu Pak Surono ya, gitu. Kita perlu bukti bukan janji. Ya, tolong siapa aja bantu siapa aja. Ya, kita pilih yang kayak begitu tuh caleg yang dia tolong bantu sama siapa aja. Dia coblos dia kagak pilih dia tetap dia bantu, itu nilai pahala dia di sisi. Ada nggak yang caleg itu? Ada, itu pilih yang kayak begitu. Ya, yang ke masjidnya nggak 5 tahun sekali, gitu. Ya cukup ya, jelas ya. Ada gambaran ya, ada gambaran ya jadinya ya. Ya demikianlah hadis arba'in an-nawawiyah, hadis yang ke-27. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.